Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187215597. Saya dari kelas B. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Yang nomor 1, jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli dan pasar monopoli dan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Perusahaan-perusahaan dapat bersaing satu sama lain atau berkolaborasi. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain, namun tidak seperti dalam persaingan sempurna. Perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tapi sedikit berbeda. Yang kedua, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Apa itu perilaku konsumen? Selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Yang kedua, apa itu perilaku produsen? Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Yang ketiga, jelaskanlah menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam satu perekonomian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.